Bersatu kobarkan panji Kristus, bawa jiwa-jiwa di kaki Kristus. Kami ini dari berbagai gereja, tergabung di dalam tim oikumene. Dalam pelayanan tubuh Kristus, mujizat itu nyata. Jadilah prajurit Yesus Kristus, kibarkan panjinya salib Kristus. Kobarkanlah api Roh Kudus, selamatkan jiwa-jiwa yang ada, bawa di kaki Kristus. Kami ini terpanggil melayani, tergabung di dalam tim oikumene. Bersatu korbankan panji Kristus, bawa jiwa-jiwa di kaki Kristus. Kami ini dari berbagai gereja, tergabung di dalam tim oikumene. Dalam pelayanan tubuh Kristus, mujizat itu nyata. Jadilah prajurit Yesus Kristus, kibarkan panji. Shalom saudara-saudaraku, kita jumpa kembali dalam Renungan Kristen tentang pembedahan Mazmur 91. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan pada part 3. Kita mulai baca pada ayat 7. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, sekarang Tuhan kami akan melanjutkan akan pelajaran firman Allah ini, pembedahan Mazmur 91. Kiranya Tuhan Engkau tuntun kami supaya kami dapat menyampaikan dan berbicara sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Tuhan bimbing, Tuhan beri petunjuk bagi kami supaya kami Tuhan dapat memahami dan mengerti akan kedalaman isi firman Allah ini, supaya kami dapat menjelaskan dan mengajar kepada banyak orang sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada part 3 ini atau bagian 3 kita akan baca mulai ayat 7. Di mana pada ayat 7 berkata, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ini. Kita melihat bersama saudara-saudara di mana-mana orang terjatuh di jalan secara mendadak kena virus corona. Di kota Wuhan, di negara Italia, kota New York, India, bahkan di Ekuador, setiap hari mayat bergelimpangan di pinggiran jalan. Dan dengan penyakit sampar, ini terlalu cepat orang mati dan menjadi mayat. Saya mendengar berita bahwa tinggal 15 negara yang belum terjangkit virus corona. Ya, kita berdoa ya supaya kita atau daerah kita ini tidak banyak korban dari virus corona ini. Tetapi kalau memang ini harus terjadi di sekitar kita, bukan kita berkata apa boleh buat, tetapi seharusnya kita harus berkata mari kita buat. Karena sesuai Mazmur 91 ini, firman ini telah mengatakan bahwa
pada ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Sungguh luar biasa saudara firman Tuhan ini. Kelihatan perkataan firman Tuhan ini agak gampang, tapi mungkin kita berpikir sulit untuk kita lakukan. Tapi bagi orang percaya pada perkataan Mazmur 91 ayat 1 dan 2, itu memang pasti terjadi. Karena tidak ada firman Allah yang tidak mungkin dan tidak akan kembali dengan percuma, tetapi akan berhasil, karena firman Allah seperti pedang bermata dua. Ia tajam dan sangat tajam sampai membelah sumsum dan nadi kita. Saudara-saudara, ada kesaksian kisah nyata terjadi pada tahun 1908. Waktu itu di benua Afrika terjadi virus Ebola, jutaan orang mati. Dan di benua Eropa dan Amerika mereka berteriak untuk meminta pertolongan kepada negara-negara maju. Dan pada saat itu Amerika dan Eropa membuat satu sayembara bahwa setiap orang yang dengan sukarela memberi diri untuk pergi ke Afrika menolong mereka, maka akan diberi imbalan ribuan dolar. Tetapi ternyata tidak direspon oleh banyak orang. Tetapi ada sekelompok misionaris yang dipimpin oleh John Lake. Mereka memberi diri dan mendaftar untuk menjadi tenaga-tenaga yang dengan sukarela untuk pergi ke sana menolong orang-orang yang ada di Afrika. Bukan karena hadiah saudara, tetapi karena mereka memang terpanggil untuk menolong dengan kemanusiaan. Dan dengan roh Tuhan mereka harus pergi ke sana. Dan ketika mereka pergi saudara-saudara melayani ke sana, ternyata mereka tidak begitu mempersiapkan diri dalam arti menggunakan APD. Tetapi entah bagaimana, walaupun memang hanya secara sederhana, tetapi mereka memberi diri untuk benar-benar menolong orang-orang secara kemanusiaan karena panggilan. Dan banyak orang saudara yang disembuhkan, banyak orang bertobat dan menerima Injil pada saat itu. Dan ketika para dokter melihat bahwa misionaris yang dipimpin oleh John Lake ini sangat berhasil, maka mereka ingin cari tahu bahwa sebenarnya John Lake ini ada kekebalan tubuh apa atau ada vaksin apa, sehingga pada suatu saat saudara, ketika ada seorang yang rebah yang jatuh dan berbusa karena kena virus ini, mereka mengambil busa dari mulut korban virus ini. Kemudian setelah itu mereka meletakkan di tangannya John Lake, di atas tangan John Lake. Kemudian setelah itu mereka letakkan di bawah mikroskop. Dan ketika mereka melihat, ketika virus itu diletakkan di atas tangan John Lake, dan mereka melihat di dalam mikroskop, ternyata virus itu mati di atas tangan dari John Lake. Ini sangat luar biasa saudara, ini satu kesaksian. Ya. Dan itulah yang memberi kesaksian bahwa ternyata memang di Mazmur 91 ini mereka mendalami benar-benar bahwa firman ini sangat luar biasa, yang dimana Tuhan menyertai, yang melepaskan, dan virus ini tidak menimpa mereka, ya, sesuai dengan firman Allah. Mari saudara kita baca selanjutnya pada ayat 8. Pada ayat 8 saudara-saudara tercatat bahwa engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya jelas saudara. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri. Kata ini menarik sekali bukan? Tapi mungkin kita ragu dan agak bimbang.
perisai yang kita sudah baca di atas telah Tuhan berikan bagi kita. Sekalipun memang secara manusia kita takut terhadap corona. Tuhan kan sudah berkata, jangan takut. Tuhan adalah pelindung, perisai, dan Tuhan berkata itu tidak akan menimpamu. Apalagi kalau saudara baca dan dalami dalam firman Tuhan ini, sangat jelas sekali saudara-saudara, bahwa firman Tuhan ini memberi petunjuk dan pedoman pada kita. Saya ingin bertanya saudara-saudara, kata-kata ini suatu kebenaran bukan? Tapi mungkin kita menjadi ragu karena kita terbawa dengan berita bahwa banyak juga pendeta, gembala, para hamba Tuhan yang kena dan positif COVID-19. Ini berarti mereka bukan takut pada corona, tapi ternyata takut pada kematian juga kan? Bukankah maut dan kematian telah ditelan oleh Yesus di kayu salib? Mengapa kita takut dan ragu? Sudah berapa lamakah kamu menjadi orang Kristen? Saya teringat ketika Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya ya, sampai berapa lama lagi aku harus ada bersama-sama kamu lagi? Karena tanpa Yesus mereka sebenarnya tidak berdaya dan tidak dapat melakukan sesuatu. Padahal Tuhan bersama mereka dan Tuhan sudah menunjukkan cara-cara untuk mengatasinya dalam menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan ya. Maka pada kesempatan ini saya mau katakan dan bersaksi dengan tegas bahwa virus COVID-19 atau corona ini adalah hukuman Allah, pembalasan sebenarnya bagi orang-orang fasik. Ayat 8b. Jadi firman ini jelas telah mengatakan untuk orang fasik, bukan untuk orang benar. Bukan orang yang setia. Bukan virus ini bukan untuk orang yang beriman. Bukan orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Tapi untuk orang fasik. Mungkin kita berkata ya, mengapa sampai pendeta mati? Apakah mereka bukan orang beriman? Apakah mereka orang fasik? Saya mau katakan pada saudara-saudara bahwa kependetaan di gereja sekarang adalah hanya casing saja. Tidak melekat benar-benar pada tubuh Kristus. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi mereka, tetapi justru kalau kita belajar dari firman Tuhan, justru ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin agama yang paling Tuhan marah ya, karena banyak dari mereka yang hanya menjadikan topeng saja di hadapan jemaat, tapi kedalaman isi hati, motivasi melayani Tuhan, berlagak tahu segala-galanya tapi tidak ada isinya dan buahnya. Karena banyak yang lebih jahat daripada jemaat sebenarnya ya. Cuma mereka hanya berdalih untuk Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan itu mereka gunakan untuk kepentingan mereka, diri mereka sendiri. Ya, kadangkala Tuhan telah diperalat dalam kejahatan. Entah mereka sadar atau tidak sadar, saya sendiri tidak tahu. Tuhan yang tahu kedalaman isi hati mereka. Tapi kita tahu bahwa banyak juga hamba Tuhan sekarang diperalat oleh iblis karena banyak yang hidup dalam kemewahan. Saudara-saudara yang kasih, pada saat ini saya akan berbicara tentang orang fasik. Mari jemaat kita lihat orang fasik itu seperti apa. Kita lihat ciri-ciri orang fasik karena kelihatan pada buahnya atau pada perbuatannya ya, bukan kelihatan pada casingnya. Yang pertama, orang fasik adalah orang bodoh. Orang bodoh yaitu orang yang memang benar-benar bodoh. Sekalipun berulang-ulang diajar tetapi memang tidak dapat mengerti dan memahami sehingga ia tidak dapat melakukannya. Ya, sekalipun banyak hamba Tuhan, kami telah banyak juga mengajar, menginjil dan ber-KKR, tapi tidak ada yang menerimanya karena mereka memang orang bodoh. Orang fasik yang kedua memiliki ciri-ciri bagian dari orang fasik adalah orang bebal atau disebut orang kabal ya, yaitu orang yang sudah tahu kebenaran dan kebaikan tapi ia tidak mau melakukannya. Ini yang paling banyak pada orang Kristen. Di mana orang sudah tahu firman Tuhan, bilang percaya, takut Tuhan, tapi mereka tidak melakukan kehendak Allah.
Kelihatan mereka rajin beribadah, mengajar, dan suka tampil dan dihormati. Tapi mereka tidak suka dikritik atau ditegur. Mereka menganggap diri mereka benar dan harus disanjung. Mereka mengajar orang rendahan hati, tapi mereka tidak ada kerendahan hati. Persembahan dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Tapi kadang-kadang mereka berdalih bahwa kami hidup dari pelayanan dan kami harus makan dari uang persembahan. Doa dan firman Tuhan dipakai untuk mencari uang dan harta kekayaan. Padahal mereka telah menelan janda-janda orang miskin. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hidup mewah dalam kekayaan dan berkat mereka. Tetapi mereka tidak mau menyangkal diri. Mereka tidak mau menderita memikul salib dan ikut teladan Yesus. Ya, wajar dan adil bukan kalau banyak pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang mati karena corona. Mari saudara kita lihat orang fasik yang ketiga. Orang fasik yang ketiga adalah orang pencemooh, yaitu orang yang tidak tahu apa-apa tapi berlagak tahu. Suka mengambil job atau pekerjaan orang lain, tetapi kalau dilaksanakan bukan menjadi baik tapi bertambah rusak dan hasilnya sangat buruk. Kelihatan itu orang yang sombong dan selalu meninggikan diri dan menganggap dirinya sangat berarti, yang terpandai. Kalau bukan kita tidak jadi. Nah itu kan sering. Itu orang pencemooh. Biasanya terdapat pada orang-orang yang banyak bicara, licin lidah, penipu, malas, dan suka mencari tahu masalah orang lain. Garang dan suka memecah belah persekutuan. Orang yang hanya suka memerintah dan tidak mau melayani dengan pengorbanan pribadi, tetapi suka mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara yang kasih, bahwa ketiga orang fasik di atas, orang bodoh, orang bebal, orang pencemooh, tidak berubah dan mereka sulit untuk memperbaiki kelakuan dan perbuatan mereka. Dalam firman Tuhan, orang-orang ini telah ditetapkan untuk binasa. Saya tidak tahu kalau saudara yang mendengar ini termasuk orang yang termasuk kategori di atas. Saudara-saudara, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita orang Kristen atau hamba Tuhan atau adalah orang fasik yang memiliki ciri-ciri di atas? Kalau Anda sadar merasa memiliki ciri-ciri di atas, sebaiknya saudara harus tinggal di rumah. Sembunyikan dirimu karena Anda sedang diincar oleh virus corona untuk dibinasakan. Tapi kalau virus corona tidak datang pada saudara, itu berarti Tuhan telah memberi kesempatan pada saudara-saudara untuk bertobat dan memperbaiki dirimu. Sekarang saya peringatkan kepada semua hamba-hamba Tuhan, termasuk Tuhan peringatkan juga kepada saya. Sebagai gembala, penatua Samas, bahkan pejabat-pejabat gereja, pejabat negara yang adalah wakil Allah di dunia. Jangan engkau mengambil kesempatan dengan mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Jangan gunakan ibadah dengan terus menagih persembahan dengan berdalih untuk Tuhan, tapi ternyata untuk kamu sendiri. Jangan saudara dipercayakan oleh negara dan pemerintah untuk menyalurkan bantuan untuk orang miskin pada saat COVID-19 ini. Tetapi justru kamu sendiri yang menggelapkan bantuan itu. Tidak ada satupun pada saat ini sekarang dosamu yang terbunyi yang luput dari mata Tuhan. Dan itu semua tidak akan luput dari hukuman Allah karena saudara orang fasik. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan melihat dan menjadi penonton bagaimana ngeri dan dahsyatnya pembalasan Tuhan terhadap orang fasik. Ketika saya melihat kegelapan dunia sekarang ini, maka saya berkata kepada Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan terhadap bencana corona yang telah Engkau timpakan pada manusia. Itu berarti Engkau mengasihi dan menyayangi manusia supaya mereka sadar, mereka bertobat, supaya jiwa-jiwa mereka diselamatkan. Tapi yang sudah mati karena corona, ya itu adalah hak dan kedaulatan Allah. Mari saudara-saudara kita baca selanjutnya pada ayat 9 dan 10. Berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudara-saudara, kita perhatikan betapa pentingnya kata di ayat 1 dan 2 dari Mazmur 91 ya.
sampai Tuhan mengulang-ulang kembali di ayat 9 ini. Supaya tidak lupa, kita tidak lupa. Tuhan tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Dalam bahasa teologi, Allah Elyon. Kata tempat perlindungan berbicara Allah di dalam diri kita. Stamina kita, imun, daya tahan tubuh kita. Sedangkan tempat perteduhan atau kemah berbicara rumah kita. Jadi kalau tadi berbicara tentang tubuh kita, sekarang kemah berbicara rumah kita atau keluarga kita. Dan firman Tuhan berkata, malapetaka tula tidak akan mendekat pada tempat tinggal kita, pada kemah kita. Ini sangat hebat ya, perlindungan Tuhan Allah sebagai Allah Elyon atau yang maha tinggi. Ini saudara-saudara yang sangat penting sekali. Mari kita lanjutkan pada ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12 berkata, sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara-saudara, kita perhatikan bersama pada ayat 11 dan 12. Ayat 12 juga berkata, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perhatikan kata diperintahkan, ada kata menjaga, di jalan, menatang, di atas tangan, kakimu terantuk, tidak terantuk di batu. Malaikat adalah kelompok bala tentara Allah, yang adalah roh Allah yang selalu siap sedia untuk mendengar perintah Allah supaya menjaga kita di segala jalan. Karena kalau kita orang benar yang percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, maka ada malaikat Allah yang menjaga kita. Ayat-ayat ini adalah peperangan rohani kita, bahwa Yesus panglima hidup kita, dan kita adalah prajurit Kristus bersama dengan malaikatnya berperang supaya tidak tersesat dan tidak melewati jalan yang salah. Bacaan ini saudara-saudara mengingatkan saya pada tenaga-tenaga medis, dokter dan perawat yang saat ini sedang bergelut berada dalam gugus terdepan mempertaruhkan nyawa melawan virus corona dengan segala daya upaya mereka. Percayalah bahwa di samping kiri dan kanan ada malaikat Tuhan, di mana Tuhan sudah perintahkan untuk menjaga kamu semua. Kalau kamu dokter dan tenaga medis, perawat merasa lelah dan tidak mampu lagi berjalan, maka percayalah bahwa Tuhan telah menyiapkan malaikatnya untuk menatang engkau di atas tangannya, supaya jangan terantuk pada batu. Anda tidak akan tertidur, tidak akan rebah. Terantuk pada batu adalah tantangan atau hambatan kebuntuan hikmat kita. Kita tidak ada vaksin, tidak ada obat-obat yang digunakan untuk mengobati pasien. Maka kalau saudara adalah tenaga medis Kristen, maka saudara harus percaya dan yakin bahwa seberat apapun tugas dan kerja kita, pasti ada malaikat Allah yang akan menolong kita. Justru ketika dokter dan perawat memakai APD putih, maka tampaklah mereka seperti malaikat yang menampakkan diri bagi pasien. Ini maksudnya saudara, dari motivasi iman saudara lah yang saudara aplikasikan dalam hidup saudara. Kita baca ayat 13 saudara-saudara. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Perhatikan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kata singa mengingat kepada Simpson dan Raja Daud kecil. Ular tedung mengingatkan saya pada kitab Bilangan 21 zaman Nabi Musa, di mana banyak umat Israel dipagut ular tedung dan mati. Singa dan ular tedung adalah jenis binatang liar yang sangat buas dan beracun. Dan virus corona, sejenis virus yang hidup dan bergerak, adalah bagian dari gerakan iblis seperti singa yang dengan merasa lapar mengaum siap-siap menelan manusia. Sudah baca dalam 1 Petrus ayat 8.
pada ayat bagian B dari ayat 13 dari Mazmur 91 ini, saudara perhatikan. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Anak singa dan ular naga adalah lambang dewa penyembahan dari bangsa ateis seperti negara Tiongkok. Ular naga adalah bentuk iblis. Makanya tidak heran kalau setiap virus itu datang dari negara-negara ateis. Jadi segala kekuatan, kuasa serta kutuk kita injak dan hancurkan di dalam kuasa darah salib Kristus Yesus. Kita tidak usah takut, tetapi kita langkai segala marabaya virus corona dan kita injak kuasa-kuasa kegelapan dari iblis, dari ular tedung, dari ular naga, dan itu kan hancur, saudara. Kita jalan terus di dalam Tuhan dan kita tidak perlu takut. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada part 3 ini saya kira cukup sekian dulu. Masih ada 3 ayat yang akan kita bedah bersama. Dan kiranya dengan firman Tuhan dari beberapa ayat ini menguatkan iman percaya kita. Dan saya percaya kita memahami firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kita kepada Allah untuk kita menghadapi dan mati virus corona. Tuhan memberkati kita dan shalom.